Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan nikmat waktu luang dan kesehatan sehingga pada tanggal 6 Ramadan ini kita masih bisa berkumpul di kajian pekan rutin Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Adapun kajian pada hari ini insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir melalui aplikasi Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya kami ucapkan syukron jazilan, jazakallah khairan, sudah kembali menyempatkan waktunya untuk mengajar kami kembali pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai kajian, saya akan membacakan tata tertib untuk kajian pada sore hari ini. Untuk kajian sore ini insya Allah akan dilakukan selama 40 menit. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya-jawab kami tiadakan. Kemudian dihimbau pada para peserta untuk jangan lupa mematikan speaker atau mengubah mode menjadi mute agar tidak mengganggu jalannya kajian. Adapun materi kajian pada sore hari ini masih mengenai muamalat. Jika sebelumnya Ustadz Amin mengajari kita mengenai kewajiban kita dan penyucian harta melalui zakat mal, maka kali ini temanya berhubungan dengan harta yang kita kumpulkan dengan judul harta haram yang dianggap biasa. Semoga kita sama-sama bisa meraih keberkahan dan fadilah dari kajian ini. Tafadhol Ustaz, insya Allah kajian bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Sebenarnya tim ANB sudah menyiapkan semua yang mau digunakan untuk kajian ini. Namun qadarullah 5 menit sebelum kajian dimulai lampu mati. Dan ini kami hanya memanfaatkan UPS. Semoga bisa kuat sampai 40 menit untuk untuk penggunaan WiFi. Baik. Jadi ini saya masih di pintu studio. Kita akan belajar tentang seperti apa harta haram yang perlu kita ketahui. Saya akan share screen. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya harta haram memiliki bahaya yang besar dan kita tidak sedang membahas dari sisi motivasi untuk meninggalkan harta haram karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah termotivasi untuk itu. Yang lebih ingin kita tekankan adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah transaksi itu berstatus transaksi yang haram. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu pembagian harta haram. Jadi secara umum harta haram ada dua. Yang pertama adalah harta haram zatnya, dan yang kedua harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Untuk yang pertama yaitu harta haram karena zatnya, maka dia berpindah kemanapun statusnya tetap haram. Dan para ulama menyebutkan harta haram karena zatnya ini ada dua. Yang pertama adalah harta yang asalnya haram. Asal zatnya haram. Contohnya daging haram. Ada daging anjing, daging babi, bangkai, dan seterusnya. Khamr, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, harta yang asal zatnya halal, tapi hanya punya manfaat haram. Hanya punya manfaat yang haram. Sehingga kalau dari sisi bendanya, dia benda yang mubah. Tapi dalam arti mubah itu boleh
disentuh, tidak najis, dan seterusnya. Cuman dia tidak punya manfaat selain yang haram. Dia hanya punya manfaat yang haram. Contohnya berhala. Kemudian kalau kita sepakat ya dalam hal ini adalah alat musik, di mana dia tidak punya manfaat selain sesuatu yang terlarang. Maka ini digolongkan oleh para ulama sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim sama sebagaimana haram zatnya. Dan untuk bagian ini kita tidak bahas detail karena kalau berbicara tentang masalah harta haram karena zatnya, insya Allah kita bisa lebih mudah dalam memahami. Nah, kemudian yang ingin kita detailkan adalah harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya ini ada 3 sebab. Ada 3 sebab di mana harta itu disebut sebagai harta haram karena cara mendapatkannya. Yang pertama adalah ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah karena mengandung riba. Ada unsur riba. Yang kedua, karena ada unsur goror. Dan yang ketiga, karena ada unsur zalim. Baik. Selama sebuah harta yang didapatkan oleh seseorang mengandung salah satu dari 3 unsur ini, maka harta itu statusnya adalah harta yang haram karena cara mendapatkannya. Dan dari 3 sebab ini, 2 sebab ini hak Allah kembali kepada hak syariat. Dalam arti ketika dia kembali kepada hak syariat, maka tidak memperhitungkan keberadaan keridhaan. Ridho tidak diperhitungkan. Sehingga riba maupun goror yang saling ridho itu tidak menyebabkan riba dan goror itu menjadi halal. Karena dia diharamkan sebabnya adalah berkaitan dengan hak syariat. Berbeda dengan dolim. Ini berkaitan dengan hak makhluk. Sehingga sesuatu yang dolim menjadi tidak dolim jika ridho. Atau dalam hal ini, ridho diperhitungkan. Ridho dalam hal ini diperhitungkan. Baik. Karena itu, kalau ada transaksi yang asalnya dolim, kemudian setelah itu orangnya saling ridho, maka transaksi itu menjadi diperbolehkan. Salah satu di antara contoh transaksi yang di situ ridho diperhitungkan padahal ada kemungkinan unsur dolim adalah akad yang disebut dengan akad id'an. Contohnya adalah akad id'an. Apa itu akad id'an? Akad id'an adalah akad di mana penetapan semuanya itu sepihak. Misalnya seperti yang kita tahu adalah jual beli listrik. Pemerintah ketika menjual listrik atau PLN ketika menjual listrik, dia sifatnya sepihak. Mulai harga, ya, misalnya TDL. TDL kan nggak pernah tawar-menawar. Kemudian besarannya juga ditentukan, ada yang sekian watt, dari mulai misalnya 450, ada yang 900, kemudian ada yang 1300, dan seterusnya. Kita misalnya, saya mau pasang 800, nggak bisa, paketnya adanya 900. Saya mau pasang 1100, nggak ada, adanya 1300, dan seterusnya. Dan harganya pun sudah ditetapkan. Termasuk juga PDAM, ya, PAM, kemudian komunikasi. Kita ketika membeli pulsa, itu bagaimana penggunaan pulsa itu yang menetapkan adalah penjualnya. Nah, model akad seperti ini disebut akad id'an. Dan akad id'an jelas ada unsur pemaksaan bagi pihak yang kedua, yaitu pihak konsumen. Namun para ulama membolehkan akad id'an selama menerapkan sistem atau menerapkan prinsip keadilan. Sehingga nggak jadi masalah
selama menerapkan prinsip keadilan. Keadilan artinya tidak ada unsur kedzaliman yang menyebabkan orang itu tidak mungkin nggak ridho. Tapi kalau kemudian sampai menyebabkan, wah ini berpotensi orang nggak ridho, maka tidak boleh. Seperti terlalu mahal, atau menjadi sangat dolim misalnya. Maka jika ada kemungkinan sangat dolim, sehingga makhluk nanti atau konsumen nanti menjadi tidak ridho, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kita akan fokus di dua yang pertama, yaitu riba dan gharar. Saya kira transaksi yang mungkin banyak terjadi di masyarakat untuk riba dan gharar kontemporer itu ada beberapa bentuk. Mengandung unsur riba dan gharar untuk kontemporer ya. Dan biasanya bagi para karyawan, para pekerja yang dia memiliki penghasilan yang cukup established, arahnya itu lebih kepada salah dalam investasi. Salah dalam investasi. Investasi yang nggak benar. Contohnya apa saja investasi yang nggak benar yang banyak beredar di masyarakat kita? Pertama adalah investasi yang belakangan sedang naik adalah Bitcoin. Nah, cryptocurrency secara umum, cryptocurrency ya, secara umum, terutama Bitcoin, sampai saat ini belum ada negara yang mau menjamin. Dalam arti nggak punya back fiat money di berbagai negara, bahkan termasuk di negara ketika Bitcoin ini lahir. Ya. Nggak ada orang yang mau menjamin atau negara yang mau menjamin keberadaan cryptocurrency. Nah, sekarang boleh nggak investasi dalam bentuk Bitcoin? Kita bisa perhatikan para pengusaha sendiri mereka berbeda pendapat. Apakah investasi di Bitcoin ini termasuk investasi yang aman ataukah investasi yang terlalu besar spekulasinya? Ada sebagian yang mau turut serta di sana seperti Elon Musk yang sempat membuat gempar sehingga Bitcoin naik tinggi. Ada juga yang menolak seperti beberapa investor internasional, mereka nggak mau berinvestasi di Bitcoin. Walakullin, intinya bahwa para investor asing sendiri, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahan keberadaan Bitcoin ini. Sehingga banyak di antara mereka nggak mau investasi di Bitcoin. Nah sekarang bagaimana komentar para ulama? Ada 3 pendapat tentang Bitcoin. Ada yang mengatakan bahwasanya Bitcoin itu mata uang yang sah. Mata uang yang sah. Sehingga boleh diperjualbelikan, konsekuensinya sebagaimana hukum mata uang berlaku. Boleh diperjualbelikan. Kemudian boleh disimpan, dan seterusnya. Sehingga sebagaimana kita punya dolar, kita punya real, kita tukar rupiah kita dengan dolar dan seterusnya, dia statusnya sebagai mata uang. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya Bitcoin itu bukan uang. Bukan uang. Tapi boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Nah. Dan ini beralasan bahwasanya Bitcoin itu punya nilai. Karena punya nilai. Dan selama dia punya nilai, maka dia boleh diperjualbelikan. Dan ini adalah pendapat Syekh Dr. As-Sulmi. Kalau pendapat yang pertama ini, yang pernah saya tahu adalah sebuah skripsi yang ditulis atau yang diajukan di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, di bawah bimbingan Dr. Muinuddinillah, dan
penulis mengambil pendapat bahwasanya Bitcoin itu termasuk mata uang yang sah. Baik. Kemudian kalau ini adalah pendapat Dr. As-Sulmi. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa Bitcoin itu bukan uang. Dan tidak boleh investasi. Dan tidak boleh investasi dengan Bitcoin. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama kontemporer. Ini pendapat jumhur. Dengan alasan bahwa Bitcoin itu spekulasinya terlalu besar. Faktor spekulasinya dominan. Yang ini merupakan sumber gharar. Sehingga praktek seperti ini menggunakan Bitcoin untuk investasi hukumnya tidak boleh. Sebagaimana realita yang kita lihat di lapangan, nilai Bitcoin itu sangat fluktuatif ya. Kadang naik tinggi, kadang tiba-tiba turun, kadang naik lagi, turun lagi. Sangat fluktuatif. Sehingga karena sangat fluktuatif, maka tidak bisa dijadikan sebagai mata uang. Di sini saya kutipkan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibn Mani, hafizahullah ta'ala. Beliau termasuk salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama. Udwu Hay'ati Kibar Ulama. Anggota Hay'ah Kibar Ulama. Kalau bahasa kita ya anggota MUI Saudi. Menurut beliau bahwa al-umalat ar-raqamiyah, uang digital seperti Bitcoin, la tamliku makna tsamaniyah. Dia tidak bisa disebut sebagai mata uang karena tidak memiliki standar nilai. Muwaddihan annahu yara, dan beliau juga menjelaskan bahwa menurut beliau annahu yara annaha muharrimah, bahwasanya uang seperti ini hukumnya haram. Wa tu'tabaru min akli amwalin nasi bil batil. Sehingga orang yang mendapatkan keuntungan dari investasi Bitcoin itu seperti makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, wahya asbah, dan itu sama seperti bi sholati kimarin, seperti proyek atau seperti medan judi, seperti perjudian. Wa qala Syekh, dan beliau menjelaskan bahwa inna naqda, kata beliau, yang dimaksud dengan an-naqd, mata uang, yajibu ayyashmula, dia harus mengandung ala salasati mizat, mengandung tiga keunggulan. Sesuatu itu disebut sebagai mata uang jika dia punya 3 ciri khas. Yang pertama adalah al-ula, yang pertama ayyakuna mi'yarun taqwimis sila. Dia harus bisa menjadi standar harga barang. Yang kedua, ayyakuna mustaudian lisarwah. Bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Dan yang ketiga, ayyakuna mabniyan ala qabuli amin lil ibra'i al-am. Harus diterima oleh masyarakat untuk bisa menunaikan kewajiban. Kita tulis di sini ya. Kata Syekh Abdullah Al-Mani. Kata Syekh Abdullah Al-Mani. Beliau anggota kibar ulama tadi ya. Hay'ah Kibar Ulama, bahwa uang harus memenuhi 3 syarat. Kata beliau, yang pertama adalah mata uang itu bisa dijadikan standar harga. Bisa dijadikan sebagai standar harga. Yang kedua, bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Dan yang ketiga, bahwasanya uang itu diterima
diterima sebagai alat untuk menggugurkan kewajiban. Ya, menggugurkan kewajiban itu seperti membayar, ketika membeli digunakan untuk bayar, atau melunasi utang, atau ya untuk bayar sewa dan seterusnya. Itu yang dimaksud menggugurkan kewajiban. Baik. Dan Bitcoin tidak memenuhi ketiga-tiganya. Pertama, Bitcoin tidak bisa jadi standar harga. Sehingga kita bisa saksikan, Bitcoin itu sangat fluktuatif. Sampai sekarang belum ada istilah harga minyak itu berapa Bitcoin. Tidak ada istilah seperti itu. Adanya harga minyak sekian dolar. Harga emas sekian dolar, itu ada. Sehingga Bitcoin tidak bisa. Masyarakat belum menggunakan Bitcoin sebagai standar harga, maka dia bukan uang. Yang kedua, dia tidak bisa digunakan sebagai alat menyimpan kekayaan. Makanya pemain Bitcoin, begitu dia punya Bitcoin, dia tidak kemudian diam. Tapi dia selalu memantau. Dalam arti, jangan sampai berada di posisi sebagai Bitcoin, sementara harganya turun drastis. Sehingga orang yang punya Bitcoin akan selalu berusaha, begitu ada potensi Bitcoin itu turun, akan segera dia lepas. Beda kalau misalnya kita punya tabungan, sekian ratus juta. Ya kita kan tenang saja. Ya sudah, memang rupiah akan mengalami fluktuasi, tapi kan fluktuasinya tidak sedrastis seperti Bitcoin. Dan yang ketiga, Bitcoin belum diterima sebagai alat yang bisa digunakan untuk menggugurkan kewajiban. Selain komunitasnya. Karena itu, kalau kita pakai belanja, tidak semua orang terima. Tapi kalau komunitasnya memang mau. Wala kullin, intinya bahwa arah untuk Bitcoin adalah investasi yang mengandung gharar besar, spekulasi besar, dan hukumnya dilarang. Baik. Selanjutnya, kita beralih kepada model penggunaan investasi yang masih mengandung unsur gharar dan riba. Yang kedua adalah investasi saham. Yang kedua adalah saham. Baik. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa permainan saham di masyarakat kita itu sangat jauh berbeda dengan konsep mudharabah dan musyarakah sebagaimana yang digariskan oleh para ulama. Makanya dalam praktek saham itu yang lebih dimainkan adalah indeks. Indeks saham. Dan ini sesuatu yang sangat tidak pasti. Karena yang namanya indeks itu sangat fluktuatif. Bisa naik turun dalam waktu sekejap. Dan indeks saham itu ternyata berbeda dengan kondisi real perusahaan. Makanya ada ada unit usaha sendiri, ada unit usaha, ada pasar saham sendiri. Pasar saham. Misalnya di sini ada banyak sekali PT. Ada banyak PT yang sudah go public yang dia menerbitkan saham. Nah, PT ini mereka melibatkan sahamnya di pasar saham melalui lembaga terkait. Nah, permainan di sini itu kan beda dengan real yang ada di sini. Sangat berbeda. Permainan di pasar saham berbeda dengan kondisi real di perusahaan. Bisa jadi ada sebuah perusahaan yang dia itu santai saja dalam arti established. Kondisi realnya normal. Bisa jadi kondisi realnya normal. Di sini normal. Tapi sangat mungkin di pasar saham dipengaruhi oleh berita. Sehingga misalnya ada muncul berita atau wacana, orang membuat opini
Orang membuat opini, yang opini itu menyudutkan. Padahal perusahaan itu normal, produksi normal, penjualan juga normal, dan cuman gara-gara opini terjadilah perubahan di situ. Sehingga saham sebuah perusahaan bisa naik turun gara-gara opini. Dan itu hal yang umum di masyarakat. Karena itu, para ulama mengatakan, untuk investasi saham, maka di sana ada dua. Pertama adalah investasi saham yang arahnya adalah trading. Sehingga di sini yang dicari adalah margin dari transaksi saham. Dia tidak mencari bagi hasil, dia tidak mencari dividen, tapi lebih ke arah margin. Makanya biasanya yang dilakukan di sini adalah sistem short selling, gitu ya. Kemudian aneka jual beli saham, tapi yang diperhatikan hanya yang penting pokoknya dapat margin sekian, langsung jual. Sehingga modelnya sistem buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, model seperti ini yang bisnis margin ini statusnya gharar. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa trading saham adalah kasino internasional. Itu kasino. Sehingga hukumnya jelas tidak boleh. Itu gharar. Karena sebenarnya mereka itu bukan jual beli aset perusahaan, tapi mereka menjual sebuah surat berharga yang dia dianggap mewakili aset perusahaan, cuman sangat fluktuatif nilainya disebabkan karena opini dan berita. Sehingga bisa naik turun. Makanya para ulama melarang ini karena spekulasinya sangat tinggi, sehingga mengandung gharar yang besar. Karena mengandung gharar yang besar, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Yang kedua, investasi saham dengan tujuan untuk mengambil dividen. Dengan tujuan untuk mendapatkan dividen. Apakah ini diperbolehkan ketika orang membeli saham dengan tujuan untuk mengambil dividen? Sebagian ulama membolehkan hal ini. Karena ini sama sebagaimana akad musyarakah. Sama sebagaimana akad musyarakah. Di mana orang terlibat dalam akad itu untuk mendapatkan bagi hasil. Namun dalam musyarakah yang syar'i, di situ ada syarat. Pertama adalah unit usahanya halal. Unit usahanya adalah unit usaha yang halal. Jika unit usahanya adalah unit usaha yang haram, maka jelas dilarang. Misalnya pabrik rokok atau pabrik khamr dan seterusnya. Ini tidak boleh. Yang kedua, masalah utang piutang. Utang perusahaan di sini tidak melebihi utang riba, ya. Yang saya maksud di sini adalah utang riba. Utang riba perusahaan tidak boleh melebihi 30% dari total dana perusahaan. Kalau ada utang riba yang melebihi 30%, berarti perusahaan itu telah bergerak dengan cara yang terlarang. Nah, yang ketiga, piutang perusahaan. Piutang riba. Piutang riba itu berarti contohnya deposito. Deposito dia tidak boleh melebihi dari 10%. Kemudian
Yang ketiga, kalau perusahaan misalnya punya dana sekian, lalu yang 10%-nya ditaruh di deposito, maka berarti ada sebagian besar dari dana itu yang menjadi pemasukan sumber riba. Yang ketiga adalah pendapatan haram. Pendapatan haram tidak boleh tidak boleh 5%. Atau harus kurang dari 5%. Ini salah tanda saya. Nah, jadi utang ribanya kurang dari 30%, depositnya kurang dari 10%, pendapatan haramnya kurang dari 5%. Pendapatan haram itu apa? Ya, misalnya riba deposito. Dari hasil deposito, perusahaan itu mendapatkan riba. Maka nilai riba itu tidak boleh 5% harus kurang dari 5% dari total revenue perusahaan. Baik. Nah, batasan seperti ini ditetapkan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi. Ini kalau kita pakai standar yang ditetapkan Bank Rojihi. Nanti yang MUI lebih longgar lagi. Setahu saya untuk MUI, utang riba ini 45. Kemudian deposito ini 30, yang ini bisa 10. Yang 5% ini bisa 10%. Nah, kalau menggunakan standar DPS Bank Rojihi, utang ribanya di bawah 30, depositnya di bawah 10, dan pendapatan haramnya 5%. Namun kalau kita menggunakan pendapat jumhur dan termasuk diantaranya adalah Majma' Fikih Islami. Majma' Fikih Islami, baik yang berada di bawah OKI maupun yang berada di bawah Robito, karena Majma' itu ada dua ya. Ada yang di bawah OKI maupun yang di bawah Robito. Mereka semuanya melarang. Pokoknya kalau ada utang piutang riba seperti ini, kita tidak boleh ikut. Karena kalau kita ikut terlibat dalam utang piutang riba itu, jadinya kita terlibat dalam sesuatu, dalam musyarakah yang haram. Karena ini kan semakna kerjasama. Sehingga jika kita turut serta dalam kerjasama yang haram, di mana ada utang piutang riba, maka berarti kita turut berdosa. Sehingga menurut jumhur ulama, yang itu adalah diwakili oleh Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun Robito, tidak boleh ikut terlibat dalam pembelian saham, di mana investasi saham itu untuk tujuan dapat dividen, tapi perusahaan itu punya utang riba atau piutang riba. Karena kalau kita terlibat dalam kerjasama yang mengandung utang riba atau piutang riba, termasuk juga pendapatan yang haram, maka kita turut mendapatkan dosanya. Baik. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih dikuatkan oleh para asatidzah di Indonesia, seperti Ustadz Arifin Badri, Ustadz Erwandi, dan seterusnya, sekalipun nilainya kecil, ya. Sekalipun hanya 5%, 10%, dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan pendapat DPS Rojihi, mereka membolehkan ada utang atau piutang riba selama angkanya kurang dari apa yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Nah, kaitannya dengan ini adalah reksadana. Jadi kita akan bisa memahami, boleh nggak ikut terlibat dalam reksadana? Karena saya pernah diminta untuk isi kajian di Total ya. Ketika Total mau berpindah ke Pertamina, banyak para karyawan yang katanya mau dirumahkan. Lalu mereka kebingungan, bagaimana caranya untuk bisa tetap mempertahankan pendapatan ya, ketika mereka dirumahkan. Sampai bank itu datang ke sana, beberapa bank datang ke kantor-kantor Total itu untuk menawarkan produk. Nah, pengakuan dari beberapa karyawan di Total yang ditawarkan ini, reksadana ini. Akhirnya mereka bertanya, reksadana itu boleh atau tidak? Sebenarnya kalau kita perhatikan, skema reksadana itu insya Allah dari sisi skema
memenuhi ketentuan. Karena ada sekelompok pemodal yang modalnya dititipkan di bank tertentu, kemudian oleh bank modal itu dikelola. Modal itu dikelola melalui orang yang ditunjuk oleh bank, yaitu manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini nanti akan mengelola modal yang sudah dikumpulkan tadi, dan informasi yang saya dapatkan untuk investasi jangka pendek dengan nilai yang cukup besar dan diharapkan menguntungkan, ternyata sebagian besar modal itu disalurkan oleh manajer investasi ke trading saham. Makanya biasanya manajer investasi ini punya kerjasama dengan perusahaan trading saham, ya. Karena untuk nilai besar sementara dibuat relatif aman ya, dan bisa cepat, hitungannya hanya hitungan angka 1 tahun, 2 tahun. Yang paling mudah ya ke sini. Nah, kita kemudian punya masalah. Kalau ini kembalinya ke trading saham, Pak Lola menegaskan bahasanya trading saham itu goronnya besar. Kenapa kok tidak ke arah ngambil dividen? Nah, dividen itu terlalu kecil dan sangat tidak menguntungkan. Kalau kemudian dana itu besar, kemudian ke arah dividen, paling cuma dapat berapa. Tapi kalau ke trading saham, peluang untuk dapat nilai yang besar cukup. Apalagi mereka memainkan proses short selling, kemudian jual beli margin, dan seterusnya. Makanya sebenarnya yang bermasalah di reksadana itu bukan skemanya. Kalau skemanya insya Allah tidak masalah ketika bank menunjuk manajer investasi untuk mengelola dana itu dengan baik. Cuman yang jadi masalah adalah informasi yang saya dapatkan, penyaluran yang terbesar itu ke trading saham. Andaikan manajer investasi bisa menyalurkan ke selain itu, insya Allah tidak bisa. Ya. Cuman saya nggak tahu ya, bank mana yang kira-kira penyaluran modal di reksadana itu di selain trading saham. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali insya Allah sudah cukup waktunya ya, karena di Papua sudah maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Ustadz Aminur Baits atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah menambah wawasan kita dan semoga menambah manfaat kepada kita. Semoga kita bisa menjaga harta kita ya, mensucikan harta kita dan menghindari hal-hal yang syubhat dan juga hal-hal harta-harta yang sudah jelas keharamannya. Demikian kajian singkat pada sore hari ini berhubung di Papua. Saya mohon maaf, kita belum berbicara solusi ya. Jadi kalau misalnya Ustadz hanya menyampaikan yang haram-haram saja ya, karena memang kita fokus di bagian yang haram. Ya, betul, saya belum Ustadz. bicara solusi dan yang lain. Ya, insya Allah semoga lain kali ada kesempatan Ustadz ya, agar kita bisa melanjutkan kajian mengenai harta ini dan menuju ke solusinya ya Ustadz. Nah. Baik, demikian kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Aminur Baits dan kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada rekan-rekan kami BP Tangguh LNG yang sudah memasuki waktu berbuka puasa di Teluk Bintuni, Papua Barat. Demikian.